teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira Ilma. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019. Di sini saya akan membawakan praktikum pengujian sensoris tentang uji hedonik. Apa itu uji hedonik? Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik, digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas antara beberapa produk dengan memberikan penilaian atas skor suka dan tidak suka terhadap sifat tertentu dari suatu produk. Nah, tingkat kesukaan ini disebut dengan skala hedonik yang diwakilkan dengan skala numerik. Contohnya yaitu sangat amat suka terletak pada skor 7, dan yang terakhir sangat amat tidak suka terletak pada skor nomor 1. Kemudian apabila berada di lapangan sebenarnya, para panelis ini hanya menerima produk-produk dengan kode tertentu. Nah, kita menggunakan 3 angka kode secara random untuk menutupi merek-merek yang ada dari produk yang kita punya. Kenapa? Karena beberapa panelis, terutama panelis tidak terlatih, akan memiliki beberapa persepsi mengenai merek-merek yang sudah biasa mereka konsumsi, dan itu akan mempengaruhi skala penilaian. Untuk tekstur dari teh itu memiliki kepekatan yang berbeda-beda karena tergantung pada kepekatan teh dalam air. Hal ini juga akan mempengaruhi kandungan senyawa polifenol total di dalam teh. Semakin pekat perbandingan antara teh dengan air menyebabkan polifenol yang berada di dalam teh semakin tidak keluar. Namun karena ada senyawa organik di luar polifenol menyebabkan teh semakin pekat dan menjadi semakin kental karena senyawa organik tersebut semuanya larut di dalam air. Kemudian untuk rasa dari teh ini, pemegang utamanya adalah katekin yang menyebabkan perbedaan rasa dan rasa-rasa teh dari ketiga sampel. Katekin merupakan senyawa tidak berwarna dan larut dalam air yang membawa sifat pahit pada sentuhan teh. Kemudian untuk aroma dari teh itu disebabkan karena senyawa-senyawa volatil yang terkandung. Semakin banyak senyawa volatil yang terkandung, maka aroma yang dihasilkan akan semakin kuat dan tajam. Kemudian atribut yang terakhir dari teh ada warna.
Warna yang dihasilkan ini merupakan hasil dari oksidasi enzimatis daun teh segar pada pengolahan teh hitam yang menginduksi terjadinya enzymatic oxidation dari katekin menjadi dua pigmen utama, ada thioflavins dan juga ada thioarubicins. Dari uji hedonik teh, menurut panelis, memiliki skor terbesar yaitu 7 dipegang oleh teh kotak, kemudian teh botol menempati nomor 6, dan Fruity memegang nomor 5. Karena pendapat pribadi merupakan teh kotak memiliki rasa manis dan teh yang tidak terlalu pekat, sehingga tidak memberikan mouthfeel yang berlebihan. Sampel yang kedua mewakili rasa asam itu terletak pada jeruk. Nah, sampel jeruk yang digunakan ada 3, yaitu jeruk lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk limau. Kemudian untuk sensori yang pertama ada rasa. Untuk jeruk memiliki rasa campuran utama, yaitu terdiri dari asam, manis, dan juga pahit. Nah, rasa-rasa ini disebabkan oleh senyawa-senyawa tertentu, seperti contohnya pada rasa asam didapatkan karena kandungan asam askorbat dan asam sitrat. Untuk rasa pahitnya disebabkan oleh senyawa naringin dan juga limonin, sedangkan untuk rasa manis dari jeruk itu disebabkan oleh kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, Ketiga sampel ini memiliki senyawa-senyawa yang berbeda sehingga menghasilkan rasa campuran masam dan kombinasi-kombinasi lain yang berbeda-beda pula. Kemudian atribut yang kedua ada aroma. Untuk aroma ini juga dihasilkan oleh senyawa yang berbeda-beda. Contohnya pada lemon itu disebabkan oleh senyawa limonoid. Nah, untuk jeruk limau ini tersusun dari komponen penyusun yang memberi rasa khas jeruk limau, tersusun dari beta-pinena, sinema, limonena, dan juga citronella. Untuk warna yang dimiliki ketika sampel jeruk itu berbeda-beda. Untuk jeruk nipis dan juga jeruk limau memiliki warna hijau, sedangkan jeruk lemon memiliki warna kuning. Jeruk yang tetap hijau ini disebabkan oleh kandungan pigmen klorofil yang tinggi dan juga perombakan klorofil ini berjalan dengan lambat. Bahan kulit lemon yang awalnya dari hijau menjadi warna kuning ini disebabkan oleh adanya degreening. Degreening ini merupakan proses perubahan kulit jeruk dari yang hijau menjadi kuning tanpa adanya pengaruh perubahan kualitas. Yang terakhir ada atribut tekstur. Untuk tekstur yang dimiliki dari ketiga lemon ini berbeda-beda pula tergantung dengan kandungan sari buah yang terkandung dalam daging buah. Sehingga untuk overall dari sampel jeruk yang mewakilkan, uji hedonik yang pertama ada jeruk lemon dengan skala 7, kemudian jeruk limau di skala 6, dan jeruk nipis di skala 5. Rasa keju itu asam laktatnya itu memberi rasa asam. Untuk natrium klorida memberikan rasa asin. Untuk garam mineral kalsium, dan magnesium itu juga memberikan rasa asin. Dan asam amino pada peptida itu memberikan rasa gurih khas susu di dalam keju. Atribut yang kedua adalah aroma dari keju. Aroma ini terletak paling utamanya disebabkan oleh proses fermentasi pada proses pengolahan keju. Peranan utama bakteri adalah memulai fermentasi pada produksi asam dari proses metabolismenya, sehingga terjadi koagulasi protein yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Nah, produksi asam laktat yang diproduksi oleh bakteri-bakteri starter ini akan menimbulkan aroma khas pada keju dan juga mempengaruhi pembentukan tekstur selama pembentukan curd. Kemudian untuk atribut sensori yang ketiga ada tekstur dari keju. Nah, karena keju ketiga sampel ini adalah keju Kraft, keju Mac, dan juga keju Proces, itu merupakan jenis dari keju cheddar.
Keju cheddar itu merupakan keju yang padat atau kadar airnya rendah, sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Atribut yang terakhir ada warna. Warna yang diinginkan dari keju cheddar itu harapannya adalah putih, karena memiliki kesan yang bersih dan cocok untuk jenis keju yang semi padat. Kombinasi dari atribut sensori menghasilkan skala hedonik, yaitu yang paling pertama ada craft dengan skala 7, kemudian Mac dan Procis di skala 6. Kenapa saya memilih craft di nomor 7? Karena secara overall tekstur, aroma, rasa, dan warna itu sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang paling utama juga memiliki rasa yang asin dan juga sekaligus memiliki khas keju yang sangat kental. Sampel yang keempat ada dari perwakilan snack yang mewakili rasa umami. Nah, pertama-tama kita kenali dulu yuk untuk keripik kentang ini atribut rasa yang dimiliki. Nah, rasa yang mewakili adalah rasa umami. Apa itu rasa umami? Rasa umami merupakan rasa yang biasa dikenal masyarakat sebagai rasa gurih. Nah, ini biasanya berasal dari monosodium glutamat atau MSG. Selain itu, rasa yang mendominasi dari keripik snack ini berasal dari flavor rumput lautnya. Rumput laut merupakan komponen aroma yang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat. Selain dari rumput laut, aroma keripik kentang juga ikut mendominasi rasa aroma yang lezat. Aroma keripik kentang merupakan aroma khas dari hasil penggorengan kentang dan pencampuran beberapa bahan tambahan pangan. Kemudian untuk tekstur dari keripik kentang yang diinginkan adalah renyah khas keripik. Renyahan ini berasal dari kadar air yang rendah. Keripik kentang biasanya berasal dari umbi kentang yang mempunyai kadar air dan gula yang rendah, sedang kadar pati yang tinggi. Kemudian untuk warna keripik juga membantu kesukaan panelis. Warna keripik kentang yang kuning keemasan terbentuk karena adanya reaksi pencoklatan non-enzimatis atau yang biasa disebut dengan reaksi Maillard. Berdasarkan atribut-atribut tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa skor tertinggi dari uji hedonik adalah pada sampel Citato Light atau Light, yaitu nomor 7, yaitu skala 7, kemudian ada Potabi di skala 6, dan Taro di skala 5. Kopi ini mewakili parameter rasa pahit. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu atribut warna. Warna kehitaman yang berbeda-beda dari bubuk kopi ini berasal dari reaksi pencoklatan secara enzimatis ketika masih dalam proses fermentasi. Semakin lama fermentasi yang dilakukan oleh kopi, maka menghasilkan biji kopi yang semakin coklat. Selanjutnya, biji kopi terkelupas dan mengalami perubahan warna akibat browning, terjadi karena adanya oksidasi polifenol. Pembentukan warna hitam pada bubuk kopi itu terjadi karena adanya reaksi Maillard yang terjadi saat penyangraian. Atribut sensori yang kedua ada aroma untuk kopi. Nah, sebenarnya dari ketiga sampel kopi memiliki aroma yang sama-sama kuat dan memiliki khas aroma kopi. Aroma ini berasal dari proses penyangraian. Proses penyangraian merupakan tahapan yang dapat membentuk aroma dan cita rasa khas kopi yang akan dikeluarkan dari dalam biji kopi dengan perlakuan panas. Dipengaruhi juga oleh adanya proses fermentasi. Untuk atribut yang ketiga ada rasa. Cita rasa dari tuduhan kopi didominasi oleh green atau greasy. Rasa pahit yang khas dimiliki oleh kopi ini dihasilkan dari reaksi Maillard juga dari oksidasi polifenol menghasilkan rasa yang pahit serta adanya kandungan kafein di dalamnya. Selain itu ada juga senyawa-senyawa hidrokarbon, gugus amin bebas dan asam amino yang membentuk aroma khas kopi. Sensori yang terakhir adalah tekstur. Ketiga kopi ini memiliki perbedaan tekstur terutama pada butiran
luas permukaan butiran kopi. Pada proses penyeduhan, tingkat kehalusan menjadi faktor yang sangat penting untuk menghasilkan seduhan yang optimal. Semakin kecil ukuran bubuk kopi, maka hasil yang terekstrak lebih maksimal. Namun demikian, karena kemaksimalan tersebut akan menghasilkan rasa yang lebih pahit dan juga menghasilkan sedikit rasa sepat. Berdasarkan hasil dari uji hedonik untuk kopi, karena untuk kecenderungan panelis yang tidak menyukai rasa pahit pada kopi, memilih untuk kapal api di skor nomor 7, kemudian ada Torabika di nomor 6, dan Nescafe di nomor 4. Nah, itu tadi sekilas mengenai review atau uji hedonik yang dilakukan pada beberapa sampel mewakili kelima rasa yang dimiliki oleh lidah. Sekian dari Mahira Ilma, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.